Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di malam hari ini, di malam yang mulia, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis ilmu, wadah bagi kita untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi malam-malam Ramadan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, bahkan dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Ini yang kita lakukan di malam hari ini. Semoga bisa menghiasi hari-hari iktikaf kita di bulan yang penuh dengan berkah ini. Di pertemuan kali ini kita akan membaca sebuah kutaib yang aslinya adalah sebuah muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah di kota Tabuk dalam sebuah kesempatan. Kemudian muhadarah itu ditulis kembali oleh murid-murid beliau hafizahullah. Setelahnya beliau edit, ditambah faedah-faedahnya, kemudian dicetak. Ini akan kita baca sesuai dengan ilmu dan waktu yang kita miliki di malam hari ini. Judulnya adalah Ashrun Mujibatun Lin Najah. Ashrun, ada 10 perkara mujibat yang pasti akan lin najah, menyelamatkan. Ada 10 perkara yang pasti akan menyelamatkan seseorang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia. Apakah keselamatan di dunia, apalagi keselamatan di akhirat.
Simpelnya para jemaah, kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan, maka sebelum kita melakukan perjalanan, kita akan melakukan persiapan-persiapan. Kita akan melakukan hal-hal yang berkaitan supaya perjalanan kita ini lancar. Kalau kita menggunakan kendaraan roda 4, mobil contohnya, maka kita akan menservisnya, memastikan olinya, memastikan mesinnya, memastikan semua komponen-komponennya berjalan dengan sesuai harapan. Bahkan kita sendiri juga akan melakukan persiapan-persiapan. Kenapa kita melakukan persiapan sedetail itu para jemaah? Apa tujuannya? Tidak bukan adalah agar kita selamat. Agar keselamatan senantiasa menaungi kita di dalam melakukan perjalanan. Sekarang pertanyaannya, apakah pasti kita selamat sekalipun kita melakukan persiapan-persiapan? Jawabannya tidak. Semua sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya berjamaah, kalaupun seandainya kita sudah melakukan persiapan yang rapi di dunia dalam rangka untuk meraih sebuah keselamatan, apapun itu, perjalanankah, pendidikankah, usahakah. Nah, setelah kita melakukan persiapan-persiapan tadi, apakah yang kita inginkan itu tercapai? Kita selamat, kita berhasil? Belum tentu. Apalagi kalau seandainya kita tidak melakukan persiapan. Apalagi kalau seandainya berjamaah, ini berkaitan dengan keselamatan di akhirat. Kalau kita tidak selamat di dunia berjamaah, belum tentu kehidupan kita akan sengsara di akhirat, belum tentu. Kalau seandainya itu hanya menimbulkan kecederaan, rusak sana sini, kita masih bisa memperbaikinya. Dan kita akan mempelajari supaya kita tidak salah lagi, sehingga kita selamat nantinya. Tapi kalau bicara tentang selamat di akhirat, ini hal yang rumit berjemaah. Sekali kita salah, maka kita tidak akan kembali mampu untuk kembali ke pangkal jalan. Seseorang yang tidak selamat di akhirat, maka tempatnya adalah neraka. Tidak ada waktu bagi dia untuk memperbaiki kehidupannya. Tidak ada waktu bagi dia untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sudah salah sejak awal. Contohnya berjemaah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, ini di ayat terakhir di juz yang ketiga, ayat 91. Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, dan mereka meninggal dalam keadaan kekafiran. Dia kafir, meninggal dalam keadaan kufur. Maka Allah mengatakan, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi, maka tidak akan diterima daripada salah seorang di antara mereka sepenuh bumi emas, kalaupun seandainya dia ingin menebus kesalahan-kesalahannya dengan emas sepenuh bumi tadi. Makanya para jemaah, ulama mengatakan kalau kita melihat orang kafir, fotonya lah kita katakan, tapi dia masih hidup, kita tidak boleh mencelanya, kita tidak boleh mengatakan, oh ini pasti neraka nih, tidak boleh. Kenapa? Dia masih hidup. Bisa jadi nanti di dalam perjalanan hidupnya dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidup seseorang tidak ada yang tahu. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi nanti ketika dia mendapatkan hidayah, keadaannya lebih baik daripada kita. Ini kalau dia belum meninggal. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka pasti tempatnya di neraka. Ini Allah katakan, sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa kufar, dan dia meninggal dalam keadaan kafir, kalaupun seandainya dia ingin menebus kesalahan-kesalahannya semasa di dunia, agar tebusan-tebusan yang diberikan tersebut menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan falan yuqbala,
Ini kalau kita belajar bahasa Arab para jemaah, lan itu adalah termasuk daripada adawatun nasab. Lan itu kalau masuk ke dalam fi'il mudhari', dia akan menasabkannya, menfatahkannya. Ketika Allah mengatakan falan yuqbala, lan itu adalah sekali-kali tidak akan terjadi. Ketika Allah mengatakan falan yuqbala, sekali-kali Allah tidak akan menerima tebusan itu, kalaupun seandainya dia memiliki emas sepenuh bumi. Para jemaah, tidak ada seorang pun yang tahu sampai sekarang berapa luasnya bumi. Jangankan luasnya, ujung bumi itu mereka tidak tahu sampai sekarang. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, tidak ada yang tahu. Ini orang, para jemaah, orang kafir ini, dia ingin menebus kesalahannya di dunia dengan emas sepenuh bumi. Kenapa dia melakukan itu, para jemaah? Karena dia mengira hal itu seperti di dunia. Ketika dia melakukan kesalahan, divonis salah dia. Oh, dengan kekayaan kan saya bisa membeli hukum. Saya bisa lepas dari berhukum dengan kekayaan yang saya miliki. Dia kira itu di dunia. Ini di akhirat, para jemaah. Dia berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Tidak bisa dia berbuat seperti itu. Kalaupun seandainya dia menyerahkan emas seluas bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa bahkan meringankan sedikit pun daripada dosa-dosanya. Kenapa mereka melakukan itu, para jemaah? Kenapa orang kafir melakukan hal itu? Sampai harta yang dia cintai di dunia, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedikit, para jemaah, itu emas. Bahkan banyak seluas bumi. Jawabannya adalah mereka ingin selamat. Mereka ingin mencari keselamatan. Karena semasa di dunia mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak percaya dengan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran, para jemaah, Allah sebutkan tentang masalah surga, jalan-jalan menuju surga. Allah sebutkan tentang masalah neraka, perkara-perkara yang menyerumuskan seseorang ke dalam neraka. Tapi percuma, para jemaah. Dan ingat, para jemaah, orang-orang kafir juga ada yang hafal Quran, tapi sebatas menghafal, tidak sampai ke hatinya. Sehingga dia tidak percaya, benar enggak nih? Masa ia diazab? Masa ia kekal dalam neraka? Tapi di akhirat Allah perlihatkan itu di hadapan mereka, di depan mata mereka. Makanya semuanya ingin selamat. Tidak ada gunanya penyesalan yang terjadi di akhir kehidupan. Tidak ada gunanya, para jemaah. Allah tidak akan terima. Karena Allah sudah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, dia akan melihat ganjaran pahalanya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan, dosa, perbuatan-perbuatan maksiat walaupun sekecil biji zarrah, maka dia akan melihat akibat dan hukuman daripada dosa itu. Masing-masing akan memikul dosa masing-masing. Tidak bisa ini ditebus yang ini selesai, ini ditebus yang ini selesai. Itu di dunia. Di akhirat tidak bisa, para jemaah. Lihat bagaimana susahnya orang-orang selamat di akhirat. Ini keadaan orang kafir, para jemaah. Nah, apakah orang-orang beriman juga seperti itu? Bisa jadi. Ketika dia tidak meniti jalan untuk keselamatan. Kita semua tahu, para jemaah, ini jalan-jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kalau kita sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, bersedekah, baca Quran, berbuat baik kepada kedua orang tua, ini jalan-jalan ke surga nih, kita tahu. Sebagaimana kita juga tahu, minum khamar, mencuri, membunuh, berzina, ini jalan-jalan ke neraka, ini kita tahu. Tapi tahunya, para jemaah, masih banyak orang yang melakukannya. Kenapa demikian? Karena imannya tidak sampai ke hatinya. Semua orang ingin selamat, karena obsesi tertinggi daripada seorang beriman adalah apa? Masuk surga, itu dia. Tidak ada yang lain.
Bagaimana supaya kita masuk surga? Sebuah kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak terlintas di pikiran kita para jemaah. Kenikmatan yang luar biasa. Siapa mungkin di antara para jemaah yang sudah pernah melanglang buana, melihat tempat yang paling indah, menyantap makanan yang paling sedap? Surga belum ada apa-apanya dengan itu. Karena kenikmatan surga tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kita. Itu kenikmatan surga. Dan surga Allah Subhanahu wa taala para jemaah adalah sesuatu yang mahal. Kita masuk ke dalamnya bukan dengan gratis, free, enggak. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, ala inna sil'atallah ghaliyah. Katalah sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Barang dagangan Allah itu maksudnya adalah surga para jemaah. Kita perlu menunjukkan kesungguhan, pengorbanan, perjuangan di dunia untuk masuk surga. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita akan capek, kita akan lelah, kita akan bosan. Itu pasti. Tetapi ketika kita lelah karena sebuah perjuangan untuk masuk surga, lelah itu menjadi ibadah. Ini tadi para jemaah salat, sepanjang-panjangnya salat tarawih, lama berdiri. Itu kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, surga para jemaah. Tidak semua orang mampu melakukannya. Kita akan capek, kita akan lelah, kita akan bosan. Tapi semuanya ketika kita lakukan untuk Allah, karena Allah, itu menjadi ringan. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah daripada saya. Ya, kita baru masuk ke buku ini. Ya, itu baru pemanasan, bro. Ya. Kita sudah di jam 10.46. Ya, kata Pak Wolio tadi sampai jam 2 boleh start katanya. Itu dari Pak Wolionya, dari saya enggak tahu nanti. Ya, sampai ilmu aja gitu. Insyaallah enggak sampai itu. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung kepada apa yang beliau sebutkan di sini. Masalah keselamatan di akhirat para jemaah bahkan menjadi perkara penting bagi para sahabat Nabi SAW. Ini sahabat orang terpilih para jemaah. Coba bayangkan ada seorang masih hidup di dunia, dia sudah tahu masuk surga. Bagaimana rasanya para jemaah? Dia hidup di dunia nih, pergi ke masjid, pergi ke pasar, berdagang, bermuamalah. Dia sudah tahu dia masuk surga nih. Nabi katakan, fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Itu udah sahabat Nabi SAW berjamaah. Kalau kita digaransi oleh seseorang, fulan masuk surga, mungkin tidak datang lagi ke Al-Badar berjamaah. Kenapa? Sudah dikapling surga nih. Ngapain ke Al-Badar? Nah, itu. Tapi pada saat Nabi tidak. Itu bahkan mereka jadikan sebagai motivasi untuk mereka bisa semakin menunjukkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat berjamaah disebutkan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Ini beliau sebutkan di mukaddimah buku ini. Radhiyallahu an. Suatu ketika dia berada di rumahnya bersama istrinya, tiba-tiba dia menangis. Ya, mungkin kalau kita di rumah bersama istri tiba-tiba menangis, oh ini kayaknya ada modus kayaknya, gitu. Ini enggak udah jemaah. Beliau menangis radhiyallahu an, fasa'alathu malladhi abkak. Istrinya bertanya, apa yang buat engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Karena istrinya merasa bersalah pada jemaah. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati suaminya. Dia bertanya, malladhi abkak, apa yang buat engkau menangis? Dia mengatakan, zakartu qaulallahi azza wa jalla, aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Maryam 7172, Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan mendatanginya. Hadis ini maksudnya adalah neraka para jemaah. Kana ala rabbika hatsman maqdiya, itu adalah sesuatu yang pasti bagi Rabbmu. Karena kita manusia ini para jemaah belum berdosa. Dosa itu yang telah menghantarkan kita ke neraka. Kita akan mendatanginya. Ini terus terang berjamaah, bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada para jemaah, cuma jemaah tidak tahu. Ya, jadi dia teringat itu. Dia teringat nanti kalau seandainya dia datang ke neraka.
Ini neraka tempat penyiksaan yang paling sadis para jemaah. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan amalan mereka, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nadharu dzalimina fiha jithiya, dan kami meninggalkan orang-orang zalim di azab di neraka itu. Dia mengatakan kepada istrinya, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, "Fala adri," dan saya tidak tahu. Ananju minha amla, kita bisa selamat atau tidak daripada neraka itu. Ini sahabat para jemaah, level orang yang sudah tahu masuk surga ketika masih hidup. Poinnya adalah kalau seandainya sahabat Nabi saja yang seperti itu keadaannya, dia sudah tahu masuk surga sebelum dia meninggal, begitu takutnya dia tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita para jemaah? Siapa kita yang merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Sahabat saja merasakan ketakutan, dia tidak akan selamat. Dia mengatakan kepada istrinya, "Fala adri ananju minha amla." Kita bisa selamat enggak daripada itu? Maksudnya para jemaah, selamat itu adalah kita nanti bisa keluar enggak daripada neraka itu? Atau kekal? Kita kalau disiksa para jemaah di dunia ya, sekali siksa langsung mati kan enak, maksudnya enak itu kita tidak merasakan pedihnya penyiksaan kan ya. Tapi kalau di neraka para jemaah disiksa, terbakar kulit, hancur lebur tulang belulang, mati dihidupkan kembali, dibakar lagi, hancur di tulang belulangnya, mati dihidupkan lagi. Itu Allah katakan dalam surah An-Nisa, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Karena berulang-ulang seperti itu. Bayangkan kalau kekal selama-lamanya dalam neraka para jemaah. Itu luar biasa. Itu yang beliau tangiskan gitu. Ini sahabat Nabi SAW para jemaah. Itu keadaan mereka. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membuat sebuah bait syair. Beliau mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau mengharapkan keberhasilan, keselamatan. Semua kita ingin selamat, kan iya? Kalau tanya, Pak, mau selamat apa tidak nih dari neraka? Mau. Semua mau mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan di bait-bait syair, ya. Beliau mengatakan, tarjun najata, engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak pernah meniti jalan-jalan keselamatan itu. Ya, inna safinata, sesungguhnya kapal itu, kata syair ini, la tajri ala liyabasi, tidak bisa berlayar di atas tempat yang kering. Kita ingin surga Allah Subhanahu wa taala, kita ingin selamat, tapi lihat apa yang kita lakukan dengan apa yang kita katakan, itu berbeda para jemaah. Kita ingin selamat, tapi kita meninggalkan perintah Allah. Kita ingin selamat, tapi kita malah mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa selamat? Itu dikatakan oleh syair ini, tarjun najata walam tasluk masalika. Engkau ingin selamat, tapi engkau tidak pernah meniti jalannya. Engkau meniti jalan yang salah ini. Karena kapal itu tidak mungkin berlayar di tempat yang kering. Kapal itu di laut. Kalau di tempat yang kering, tidak kapal namanya. Lihat para jemaah, kadang-kadang apa yang kita ucapkan dan apa yang kita impikan dengan apa yang kita lakukan itu kontra para jemaah. Itu sering terjadi, begitulah manusia gitu. Nah, 10 perkara yang beliau sebutkan di sini para jemaah, itu pasti akan menyelamatkan. Garansinya selamat kalau dia melakukan 10 perkara ini. Ini bukan selamat di dunia para jemaah, ini selamat di akhirat. Akhir daripada perjalanan hidup kita. Kalau di akhirat hanya 2 saja tempatnya para jemaah. Kalau tidak di surga, di neraka. Tidak ada yang ketiga. Kalau di dunia kita masih bisa pilih. Tapi kalau di akhirat para jemaah, tidak bisa. Hanya 2 itu saja opsinya. Kalau dia orang beriman, benar-benar dengan keimanannya, mengerjakan perintah-perintah Allah semampunya, meninggalkan larangan secara keseluruhannya, surga tempatnya. Tapi kalau tidak seperti itu para jemaah, ini neraka. Tergantung dia kekal apa tidak. Maka beliau menamakan risalah ini dengan Ashrun Mujibat. Mujibat itu adalah yang mewajibkan untuk selamat. Itu. Ya.
Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau mengatakan, al-mujibul awal adalah tauhidullah Subhanahu wa taala wa ikhlasul dinillah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini yang pertama. Beliau mengatakan fa'a'dhamu asbabin najah yaumal qiyamah bal la najata illa bih. Keselamatan, sebab keselamatan yang paling besar pada hari kiamat, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengan ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuk Allah. Mengikhlaskan agama itu maksudnya adalah kita beribadah hanya untuk Allah, salat untuk Allah, zakat untuk Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah. Itu dia, ikhlas mengikhlaskan agama. Ya, ini yang beliau katakan dalam sebuah hadis para jemaah. Beliau pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man qabila minnil kalimah, barang siapa yang menerima daripada itu satu kalimat, allati aradtu ala ammi, yang pernah aku tawarkan kepada pamanku. Paman Nabi namanya Abu Talib, orang yang sangat berjasa dengan agama ini, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Beliau mengatakan, aku pernah menawarkan sebuah kalimat kepada pamanku. Nah, barang siapa yang menerima kalimat ini, maka beliau mengatakan fahiyalahu najah, dia akan selamat. Karena paman beliau, ya, paman Nabi SAW Abu Talib, ketika ditawarkan untuk mengucapkan kalimat ini, dia tidak mau. Ini kisah tentang meninggalnya Abu Talib para jemaah. Nabi kan setelah meninggal kakeknya Abdul Muttalib, meninggal istrinya Khadijah, dua orang yang berjasa di dakwah ini para jemaah, maka beliau tinggal bersama pamannya Abu Talib. Dia sudah mulai berdakwah. Orang-orang kafir, kufar, Quraisy tidak suka dengan Nabi. Kenapa? Nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada satu ilah, Tuhan satu saja. Mereka biasa terima itu, karena ilah mereka banyak. Ada Lata, Uzza, berhala itu banyak para jemaah. Mereka tidak terima, masa iya Tuhan itu satu? Sedangkan Tuhan banyak saja bisa menjaga kita, menjaga bumi ini. Bagaimana kalau satu? Nah, ketika Abu Talib dalam keadaan sakarat, Nabi tetap mendakwahkan supaya pamannya masuk Islam. Disebut sebuah riwayat para jemaah, dia datang ke rumah, dia berada di rumah pamannya. Datang pembesar-pembesar kufar Quraisy. Nabi di sebelah kanannya, kufar Quraisy ini teman-teman daripada pamannya di sebelah kirinya. Nabi katakan, ya ammi, wahai pamanku, qul kalimatan, katakan sebuah kalimat, uhajju bika indallah. Kalau engkau mengatakan kalimat ini, aku akan berhujah untukmu di hadapan Allah. Aku akan bantu engkau. Qul kalimat la ilaha illallah. Beliau bisikkan ke telinga pamannya. Ini kan yang dinamakan dengan talqin para jemaah. Lihat bagaimana Nabi semangat bersungguh-sungguh supaya pamannya masuk Islam. Itu dalam keadaan kafir para jemaah, tetap didakwakan masuk Islam. Bahkan Nabi mengatakan apa? Kalau engkau mengucapkan kalimat ini, aku akan berhujah menolongmu nanti di hadapan Allah. Katakan kalimat ini. Abu Talib paham dengan kalimat itu para jemaah. Ketika Nabi mengatakan itu kepada pamannya, ini gembong-gembong kufar Quraisy, teman-teman Abu Talib mengatakan jangan. Kalau engkau mengatakan kalimat la ilaha illallah, sama dengan engkau menghina Tuhan-Tuhan kita. Kemana perginya Lata? Kemana perginya Uzza? Yang sudah kita sembah semenjak kita kecil. Di sini ulama mengatakan bahayanya teman yang buruk para jemaah. Bahkan dia memberikan dampak negatif saat seseorang sakaratul maut. Ya, karena keburukan yang ada pada teman itu menular para jemaah. Lihat, karena Abu Talib berteman dengan orang-orang seperti itu, itulah yang menyebabkan dia tidak masuk Islam. Padahal yang mendakwahkan dia bukan sembarang orang para jemaah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi ini dinamakan hidayah, taufik di tangan Allah. Kita manusia hanya berusaha para jemaah. Itu yang dia katakan. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan wal murad bil kalimah, dia adalah kalimat tauhid. Maksud daripada kalimah yang disebutkan Nabi tadi adalah kalimat tauhid, dia adalah kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Beliau mengatakan walaisal murad ayatalafaz bihal insan fahas. Bukan maksudnya adalah seseorang semata-mata melafazkannya. Karena hadis mengatakan para jemaah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Kan itu hadisnya.
Barang siapa yang akhir kalimat yang dia ucapkan sebelum dia meninggal, kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Apakah sebatas menyebutnya kita bisa masuk surga? Belum tentu. Karena sakarat itu adalah momen yang sangat luar biasa. Syaitan ada bersama kita ketika itu. Yang akan keluar adalah apa kebiasaan kita, itulah yang akan nampak nanti. Maka orang sakarat berjamaah, kalau kita talkin, dia biasa nyanyi, dia nyanyi di situ. Kalau dia biasa konser, dia konser di situ. Kalau dia suka musik dangdut, dia dangdutan di situ. Kita katakan la ilaha illallah, akan nampak aslinya. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Mungkin saja kebiasaan itu dia sembunyikan daripada teman-temannya. Orang tidak tahu. Dia tampilkan kesolehannya, kebaikannya. Tapi ketika dia meninggal, Allah tampakkan itu. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya, berjamaah. Inilah pentingnya kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dalam keadaan kesendirian. Allah akan bongkar semuanya aib kita, berjemaah. Ya. Jadi bukan ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, semua kita menyebutnya, bahkan anak-anak kita juga menyebutnya la ilaha illallah. Tapi bukan sebatas melafazkan, berjemaah. Wa innamal murad, tapi maksudnya adalah tahqiq ma dallat alaihi min ikhlasid din lillah wa ifradi bil ibadah. Maksudnya adalah tahqiq, merealisasikannya, mengamalkan apa yang ditunjukkan daripada ikhlas, mengikhlaskan agama karena Allah dan mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu maksudnya, berjemaah. Berapa banyak zaman sekarang, berjemaah, orang Islam, KTP-nya Islam, menyebut la ilaha illallah, tapi melakukan kesyirikan-kesyirikan. Sujud ke kubur, meletakkan berhala-berhala, sujud ke berhala-berhala tersebut, datang ke dukun-dukun, memakai jimat dan seterusnya, berjamaah. Itu kesyirikan. Karena kalau dia meyakini la ilaha illallah dan mengamalkannya, dia pasti tidak akan melakukan itu, berjamaah. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. La ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kalau semua kita memahami maknanya, berjemaah, maka kita tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Kita tidak akan pernah menggantungkan hati kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalimat bihak di sini, berjemaah, kita mengeluarkan semua daripada sesembahan selain Allah. Orang kan menyembah berhala, orang menyembah kubur, tapi itu sembahan yang tidak benar. Yang benar hanya sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatauhid huwal ghayah allati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Tauhid adalah sebab dan tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, berjemaah. Lihat Nabi SAW, kita awali dengan para nabi, para rasul, mulai daripada Nuh alaihi salam sampai Muhammad SAW. Inti dakwah mereka adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Kami sudah utus setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? An ya'budullah, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dan menjauhkan sesembahan taghut. Taghut ini adalah sesembahan selain Allah. Mulai daripada Nuh yang dianggap adalah rasul yang pertama sampai Muhammad, itu inti sari dakwah mereka, berjemaah. Judul utamanya itu. Lihat Nabi SAW berdakwah di kota Madinah secara terang-terangan, di kota Mekah secara terang-terangan berapa lama, berjemaah? 13 tahun. Hanya untuk apa? Meletakkan pondasi tauhid kepada orang-orang Quraisy. 13 tahun lamanya, berjemaah. Ketika itu belum ada apa? Wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya jihad, wajibnya haji, belum ada. Kenapa? Nabi membenahi tauhidnya manusia ketika itu. Karena ini pondasinya. Ini harus benar ini. Kalau tidak benar pondasinya tauhid, apapun dilakukan oleh seseorang tidak akan berguna amalnya, berjemaah. Dan karena inilah Allah menciptakan kita manusia, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalimat ya'budun maksudnya adalah liwahidun, agar mereka mengesahkanku, agar mereka menjadikan aku satu dalam ibadah mereka. Tujuan mereka hanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan juga beberapa ayat di sini, para jemaah. Maka beliau mengatakan fa asasun najwa wal falah, maka pondasi daripada keberhasilan
dan keselamatan pada hari kiamat adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mentauhidkan Allah dan mengamalkannya, merealisasikan dalam kehidupannya, maka dia pasti selamat di akhirat. Itu garansi daripada Allah para jemaah. Beliau mengatakan keselamatan dengan tauhid meliputi dua bentuk. Yang pertama adalah najatun min dukhulin nar, selamat daripada masuk neraka. Berarti masuk surga para jemaah. Fal mar'u in kana muhaqqiqan li tauhid tahqiqan kamilan. Seseorang ketika dia mengamalkan tauhid dengan pengamalan yang sempurna, fa innahu lai, maka sungguhnya dia tidak akan pernah masuk neraka. Bal yakunu dukhuluhu lil jannah dukhulan awwaliyan, bahkan dia adalah orang yang pertama kali masuk surga biduni hisab, tanpa ada hisab penghisapan, wala azab, dan tanpa diawali dengan azab. Karena disebutkan dalam hadis para jemaah ada 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 para jemaah. Nabi sebutkan ciri-cirinya, semuanya berkisar tentang apa? Tidak pernah berbuat syirik dalam kehidupannya. Sehingga ada sahabat ketika itu berdiri, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni minhum, jadikan aku daripada kalangan mereka yang 70.000 tadi. Nabi katakan, anta minhum, engkau daripada mereka. Datang laki-laki lain mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni minhum. Nabi mengatakan, sabaqaka Ukasyah, Ukasyah sudah mendahuluimu. Nah, orang-orang yang disebutkan dalam hadis itu para jemaah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ada orang-orang yang merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak singgah ke neraka dulu para jemaah, langsung masuk surga. Artinya apa? Dia dapat kartu VVIP para jemaah. Kita Pak kalau masuk beli tiket pesawat, kalau yang VVIP-nya kan tidak perlu antri para jemaah. Kan ya, kita langsung, bahkan ada pramugari akan datang ke kita, silakan Pak, oh sini Pak, ada tempat istirahatnya, ada tempat makannya, semua gratis fasilitasnya. Tapi kita beli yang ekonomi kan enggak, antri panjang, boarding dulu, ini dulu, itu dulu. Belum lagi kalau seandainya bagasi kita berlebih, bayar lagi. Orang yang mengamalkan tauhid berjamaah, jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, benar, dan dia juga mengamalkannya. Tandanya apa? Dia tidak pernah melakukan kesyirikan bagaimanapun keadaannya, karena jiwanya hanya bertauhid dengan Allah. Dia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jalan tol langsung berjamaah. Ini selamat, ini pasti selamat. Bukan mungkin ya, mungkin selamat, oh enggak, pasti. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, maksud selamat dengan tauhid adalah najatun minal khuludi finnar, selamat daripada kekal di dalam neraka. Wa hadza fi man lam yukammil tauhid, ini adalah orang-orang yang belum menyempurnakan tauhid. Bal waqa'at fihi jumlatun minal ma'asi wa kaba'irudz dzunub. Hati-hati para jemaah, ini kita kayak ini. Kita meyakini la ilaha illallah dan kita mengamalkannya, tapi kita tetap terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, orang-orang seperti ini para jemaah, dia akan singgah di neraka. Dosanya dicuci, dibersihkan, setelah itu dia akan dihantarkan ke surga. Kenapa demikian para jemaah? Karena dia tidak berbuat syirik. Syirik adalah dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal. Ini syirik besar para jemaah. Jadi apakah ada orang-orang yang bertauhid masuk neraka? Ada. Ini yang dikatakan. Kan banyak seperti itu para jemaah. Karena kalau dosa itu terkait hawa nafsu, menzalimi diri sendiri. Ya, kita melakukan dosa sama dengan kita menzalimi diri kita. Kenapa? Jiwa kita, diri kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mendurhakai Allah. Kalau kita terjerumus ke dalam dosa, kita menzalimi diri kita. Kalau dosa berkaitan dengan orang lain, kita menzalimi orang lain. Kita caci dia, kita ghibahin dia, kita ambil uangnya, kita ini kan. Kalau kita berbuat syirik kepada jemaah, itu kita zalim kepada Allah. Beliau mengatakan at'afat imanah wa tauhidah, yang mana perbuatan-perbuatan dosa itu akan melemahkan iman dan tauhidnya. Wastahaqqa dukhulan nar bisababiha, maka dia berhak diazab di neraka sebab daripada perbuatannya para jemaah.
Fa inna tauhid, nah ketika itu tauhid sayunjihi, akan menyelamatkannya minal khulud finnar, daripada kekal dalam neraka. Bukan seperti yang pertama tadi. Ya, kalau yang pertama bukan singgah saja pada tapi dia kekal di situ. Kenapa? Dia melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia tidak melakukan kesyirikan berjamaah, dia akan masuk surga langsung tadi. Kalau ini, dia tidak akan pernah kekal. Dia akan singgah sesuai dengan dosanya selama di dunia. Yang mana dosa itu dia tidak sempat bertaubat kepada Allah. Itu dikatakan dalam akidah sunnah wal jamaah berarti dosa besar selain daripada syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah. Bisa jadi para jamaah ketika kita tidak bertaubat sebelum kita meninggal daripada perbuatan-perbuatan dosa besar ini, Allah ampunkan kita. Bisa jadi. Itu dikatakan tahta masyiatillah. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar, itu tidak ada cerita para jamaah. Pasti diazab. Kenapa demikian? Karena kezalimannya kepada Allah. Kalau kita melakukan dosa besar, itu kezaliman kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Tapi kalau kepada Allah, Allah tidak akan pernah maafkan berjamaah perbuatan syirik itu. Dan seringnya kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu dengan fasilitas daripada Allah. Kan ya? Allah kasih kita mata, Allah kasih kita telinga, Allah kasih kita lisan, Allah kasih kita kesehatan. Seharusnya itu semua untuk ibadah kepada Allah. Ini tidak, justru kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi perbuatan dosa itu adalah perbuatan syirik, dosa yang sangat Allah benci. Ya, summa yakunu ma'alu ilal jannah, kemudian dia nanti akan ke surga. Itu dua bentuk selamat ketika seseorang bertauhid berjamaah. Yang pertama adalah dia tidak singgah di neraka, langsung ke surga. Yang kedua adalah dia singgah sebentar di neraka, tapi dia tidak akan kekal di dalamnya. Ya. Ini yang dikatakan bahwasanya tauhid adalah yang dapat menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala berjamaah. Dan dia tidak kekal di dalamnya. Beliau mengatakan wa amma man jaa yaumal qiyamah bighairi tauhid. Adapun orang-orang yang datang pada hari kiamat tidak membawa tauhid, melakukan kesyirikan sekalipun dia muslim, falamat ma'alahu fin najah abada, maka tidak ada kata selamat untuknya. Wala sabila lahu linailin rahmah wal ghufran, dan tidak ada jalan untuk dia mendapatkan rahmat dan pengampunan daripada Allah. Karena perbuatannya sudah keterlaluan berjamaah. Allah ciptakan, Allah beri rezeki, Allah beri segala-galanya untuk beribadah. Ini enggak. Ibadah itu untuk selain Allah. Allah murka. Kita saja secara logika berjamaah. Kalau ada orang kita kasih uang, kita kasih fasilitas, kita kasih ini, tiba-tiba dia menghina kita, dia serang kita, dia buruk-burukkan kita. Bagaimana perasaan kita? Ini orang enggak tahu jasa kayak ini. Yang itu manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil, dari kita di rahim ibunda kita diberikan nikmat, sampai kita besar nikmat daripada Allah. Tiba-tiba ketika sholat bukan untuk Allah. Ketika menyembelih bukan untuk Allah gitu. Kan keterlaluan berjamaah. Bagaimana Allah tidak akan murka kepada orang yang melakukan perbuatan syirik itu? Makanya seseorang yang datang pada hari kiamat tidak membawa tauhid sedikit pun, maka tidak ada kata selamat untuknya berjamaah. Beliau mengatakan, Allah berfirman, ini adalah sesuai perkataan Isa alaihissalam. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka. Coba lihat para jemaah. Ulama sepakat mengatakan yusyrik sih maksudnya adalah syirik besar. Itu pernah kita pelajari di masalah akidah para jemaah. Seseorang ketika dia melakukan syirik besar para jemaah, taruhlah daripada dia balik 15 tahun sampai di usia 70 tahun dia meninggal. Selama itu para jemaah dia melakukan ibadah yang sangat banyak, solat, zakat, haji, umrah, bolak-balik pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu ma syaa fa'al, na'udzubillah, di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan syirik. Itu syirik besar contohnya, dan tidak bertaubat. Maka semua ibadahnya tadi para jemaah itu akan terhapus secara otomatis. Tidak ada gunanya para jemaah. Itu yang Allah katakan. Tidak terhitung kebaikan tadi. Dia seperti debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa dahsyatnya dosa syirik besar itu.
Tapi kalau syiriknya kecil, yang sudah kita pelajari seperti riya, sum'ah, itu hanya akan membatalkan ibadah itu saja, tidak ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita riya dalam sholat kita, yang tidak dapat pahala, sholat itu saja, sholat yang lain dapat pahala. Tapi kalau syirik besar berjamaah, terhapus semuanya. Ya, itu Allah katakan juga dalam Quran, dalam surah Al-An'am kepada Nabi Muhammad SAW, yang sering kita baca ayatnya para jemaah. Maka sangat dahsyat gitu. Maka beliau katakan di atas tadi, adapun orang yang datang pada hari kiamat tidak membawa tauhid. Kalau tidak membawa tauhid, berarti kesyirikan. Dia tidak akan selamat-selamanya. Tidak ada kata selamat untuknya. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan rahmat, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diazab di dalam neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka itu para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengatakan walladzina kafaru. Ini dalam surah Fatir ayat 36 37, dan orang-orang kafir lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan, kemudian mereka mati. Diazab, dan mereka artinya nanti ketika mereka diazab, mereka mati, akan mereka dihidupkan lagi. Begitu terus para jemaah. Sampai nanti kekal selama-lamanya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, bahkan tidak sedikit pun diberikan keringanan daripada azab neraka itu. Ini kepada orang kafir. Allah katakan kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang sangat kafir. Itu kita katakan tadi para jemaah. Kalau seseorang disiksa, Pak, sekali disiksa terbakar kulitnya, hangus, hancur tulang belulangnya, mati sekali itu, tidak dihidupkan lagi, selesai. Makanya kan banyak para jemaah kalau kita perhatikan zaman sekarang bundir-bundir yang terjadi, bunuh diri. Mereka anggap apa? Kalau bunuh diri selesai, tidak dikejar lagi oleh debt collector-nya, selesai ini, tidak akan sampai ke kubur itu. Mereka lupa sebenarnya kalau di dalam kubur mulai kehidupan yang baru, alam barzakh namanya, tidak selesai. Ya, maka salah ketika diucapkan, oh dia sudah kembali ke tempat istirahatnya yang tenang. Belum tentu para jemaah, tergantung kepada amalannya. Ya. Kemudian Allah mengatakan wahum yassarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka jahanam tadi. Siapa? Orang-orang kafir para jemaah. Kenapa mereka berteriak? Azab. Kan api neraka itu rupanya sama dengan 70 kali lipat api di dunia, panasnya. 70 kali lipat para jemaah. Ini alhamdulillah Kota Pekanbaru akhir-akhir ini seperti kota dingin itu. Alhamdulillah para jemaah. Kalau musim panasnya, panas luar biasa, itu belum ada apa-apanya para jemaah. 70 kali lipat daripada itu, itulah panasnya neraka jahanam. Sedangkan api di dunia sudah bisa menghanguskan gedung-gedung besar para jemaah. Apalagi kita manusia kecil, kulit kita para jemaah. Bayangkan api di akhirat 70 kali lebih panas daripada api yang di dunia ini. Wajar mereka berteriak para jemaah. Maka disebutkan dalam hadis, teriakan-teriakan orang-orang yang diazab ini para jemaah, terutama di kubur, itu didengar oleh hewan-hewan, didengar oleh kucing, didengar oleh ayam. Kadang-kadang dia berkokok tidak pada waktunya, kucing mengeong tidak pada waktunya, itu dia mendengar para jemaah. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, kalau seandainya kita manusia diberikan wewenang untuk mendengar, saya yakin Masjid Al-Badar penuh para jemaah. Penuh. Kenapa? Takut diazab, beribadah ke masjid gitu. Tidak akan cukup masjid di Kota Pekanbaru ini, semua akan ke masjid semuanya. Kenapa? Takut. Coba bayangkan kita mau tidur dengar orang teriak, bukan teriak senang, diazab gitu. Mau makan dengar orang teriak, bagaimana rasa hidup seperti itu? Kita tengok tidak ada orang tuh. Ini bukan horor berarti. Ini kalau seandainya Allah berikan wewenang manusia hidup mendengar orang diazab. Tapi alam berbeza berapa? Kita alam dunia, mereka alam barzakh. Barzakh itu membatas para jemaah. Tapi Allah berikan pendengaran kepada hewan-hewan. Maka kalau ada ayam berkokok tidak pada waktunya, ayam itu kan berkokok di pagi hari. Kalau dia berkokok di selain pagi, itu dia mendengar itu para jemaah. Ya. Rabbana akhrijna, yang mereka teriakkan adalah Rabb kami, wahai Rabb kami, keluarkan kami daripada neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal soleh bukan seperti amal soleh kami di dunia. Lihat para jemaah.
Keluarkan kami daripada sini. Jadi para jemaah, nikmat kita sekarang ini, kita berada di bulan Ramadan, kita berada plus di malam-malam terbaik sepanjang dunia, itu adalah impian orang-orang di dalam kubur para jemaah. Mereka ingin seperti kita, bisa etikaf, bisa baca Quran, bisa dengar ta'lim, bisa qiyamul lail. Nikmat yang diimpikan oleh orang-orang sudah meninggal para jemaah. Ini kalau orang meninggal hidup lagi, kemudian dia cerita pengalamannya, waduh luar biasa. Semua orang meninggal kan tidak mungkin lagi cerita pengalamannya. Testimoni itu berjemaah. Kalau seperti itu nanti tidak ada gunanya kita beriman dengan perkara-perkara yang gaib kan. Karena disebut dalam hadis ketika mayat dihantarkan ke dalam kubur, 3-7 langkah, akan datang malaikat mungkar nakir bertanya 3 hal, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Atau pertanyaan lainnya adalah ma dinuka. Ini 3 pertanyaan berjemaah ditanya. Ini fitnah kubur namanya. Dan kita menjawab dengan amalan kita, bukan dengan lisan kita. 3-7 langkah pelayat meninggalkan kubur, kita masih punya lisan yang sempurna, belum dimakan oleh ulat-ulat yang ada di dalam tanah berjemaah. Masih sempurna lisan kita. Tapi Allah tutup. Yang menjawab adalah amalan kita. Ini akan menemani kita di alam barzakh kita berjemaah. Ya, ingin beramal soleh, dan amal soleh kami tidak seperti yang kemarin. Mungkin kami malas-malas, tidak bersungguh-sungguh. Keluarkan kami ya Allah, kami ingin beramal soleh. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah tidak kami telah memanjangkan umurmu di waktu yang seseorang bisa berpikir? Nah, ini gunanya kita muhasabah, yang kita sampaikan di khutbah 2 minggu yang lalu berjemaah. Semakin panjang umur kita, kita harus muhasabah. Ini apa yang sudah saya lakukan di dunia ini? Allah katakan, aku kan sudah panjangkan umurmu. Dengan panjangnya umur, aku berikan kesehatan untukmu. Masa anda bisa berpikir? Bahkan waja'akumun nadhir, datang kepadamu peringatan. Diutus para nabi, diutus para rasul, dikuatkan dengan kitab-kitab. Termasuk di antara anda itu disebutkan oleh ulama tafsir adalah sesuatu yang ada di tubuh kita para jemaah. Uban yang ada di rambut kita, itu peringatan. Penyakit-penyakit yang menggerogoti kita di usia 20-30 tahun kita mungkin bisa fisik kita prima, main futsal di malam hari tidak ada masalah. Tapi kalau sudah 30 ke atas, 40-50 mulai ya, kolesterol, darah tinggi, asam urat. Itu tanda para jemaah. Kalau kita mendapatkan itu nadhir sebenarnya. Allah ingin katakan, ini kamu sudah diberikan tanda-tanda ini. Nah, tapi tidak juga. Tetap juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan di hari yang mulia, bahkan juga di malam yang mulia seperti ini berjemaah. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan bisa datang ke masjid, salat berjemaah bersama kaum muslimin di malam yang mulia. Ini malam 23 berjemaah. Satu di antara malam-malam ganjil, diharapkan adanya malam Lailatul Qadar di malamnya. Ini kalau bertepat dengan malam ini, malam Lailatul Qadar berjamaah, berarti taklim kita di malam ini lebih baik daripada taklim 1000 bulan. Khairum min alfi syahr berjamaah. Dan kita mengharapkannya. Sesuatu nikmat yang luar biasa gitu. Ya, kemudian Allah mengatakan, fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kita menzalimi diri kita sendiri berjemaah. Diberi kesempatan, umur yang panjang. Makanya kalau pagi hari berjemaah kita bangun daripada tempat tidur kita, kita doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku diwafatkan. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Karena banyak orang yang tidur tidak bangun kembali berjemaah. Bahkan dia baru kirim WA kepada kita. Ketawa ketiwi. Tiba-tiba di pagi hari di grup telah meninggal saudara kita. Kan banyak itu yang terjadi di kita berjemaah. Sebenarnya kematian-kematian yang menimpa saudara-saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita, tetangga kita, itu menjadi sebuah mau'izah. Mau'izah itu maksudnya adalah peringatan dan nasihat kepada kita. Engkau juga seperti itu nanti. Cuma waktu belum sampai. Nah, itu. Waktumu belum sampai. Nah, ketika belum sampai, artinya apa? Allah masih berikan kesempatan. Apalagi kita dipertemukan dengan malam yang mulia ini para jemaah. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan orang dalam surah ini para jemaah, dalam surah Fatir ini. Golongan yang pertama adalah an-najina min dukhulin nar, selamat daripada masuk di neraka. Berarti masuknya surga. Wan najina minal khuludi fiha, selamat daripada kekal dalam neraka. Dia diazab tapi nanti dikeluarkan dimasukkan ke dalam surga. Wa ghairun najina mutlaqa, dan itu adalah orang yang tidak selamat selama-lamanya. Dia kekal diazab di neraka dan tidak akan kembali ke surga. Allah sebutkan summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Faminhum, di antara hamba-hamba itu zalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fathul kabir. Di antara mereka ada orang yang menzalimi dirinya, di antara mereka ada orang di pertengahan, di antara mereka ada orang yang bersegera melakukan kebaikan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang besar. Sampai Allah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Ini ayat yang tadi para jemaah. Jadi Allah sebutkan ini dalam surah Fatir ayat 32 sampai 36. Silakan nanti para jemaah lihat Quran dan terjemahannya. Beliau mengatakan fal qismul awal, golongan yang pertama fi qaulih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ini orang yang pertama, golongan yang pertama para jemaah. Beliau mengatakan fahaula, orang-orang ini an-najuna min dukhulin nar, selamat daripada masuk neraka. Mereka langsung masuk surga. Wa yadkhulunal jannata dukhulan awwaliyan biduni hisab wala azab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Di sini beliau mengatakan ada perbedaan di antara muqtasid dengan sabiqun bil khairat. Orang yang di pertengahan dan orang yang bersegera melakukan kebaikan. Annal muqtasid, orang yang pertengahan adalah walladzi fa'alal wajib, dia mengerjakan wajib. Perintah Allah dia kerjakan. Wa tarakal muharram, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu saja. Dia tidak tambah amalannya dengan amalan-amalan sunat. Jadi salat dia kerjakan, zakat dia kerjakan, zina dia jauhkan, mencuri dia jauhkan, itu saja. Itu muqtasid namanya. Ya, dia cukupkan dengan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Wa ammas sabiq bil khairat, adapun orang yang bersegera melakukan kebaikan fa huwa alladzi zada ala dzalika. Mereka ini bukan hanya mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram, bukan, tapi mereka menambahnya dengan perbuatan-perbuatan yang sunat. Makanya saya teringat perkataan Imam Syafi'i para jemaah. Wallahu a'lam ya, tapi saya tidak menemukan di mana beliau mengatakan gitu. Seseorang di malam Lailatul Qadar ini, kalau dia ingin dapat malam Lailatul Qadar, minimalnya para jemaah, dia salat Isya berjamaah, dia sholat subuh berjamaah, pasti dapat itu. Karena demikian, seseorang disebut dalam hadis, kalau dia sholat Isya berjamaah, seperti dia menghidupkan setengah malam. Kalau dia sholat Isya subuh berjamaah, maka dia menghidupkan sepenuh malam. Lihat berjamaah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, contohnya malam inilah, tidak pun kita tambah dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, berzikir, bersedekah, cukup dengan yang wajib saja sudah mendapatkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita sholat Isya berjamaah, kita mendapatkan apa? Seperti kita menghidupkan setengah malam. Kalau ada 12 jam berjamaah, berarti kita menghidupkan 6 jam untuk beribadah dengan sholat Isya kita. Nah, kalau kita mengiringi dengan sholat subuh berjamaah, berarti kita menghidupkan sepenuh malam. Berarti apa? Kita tidak tidur. Pegang dua ini berjamaah. Kalau kita melakukan dua ini, insya Allah kita mendapatkannya. Tapi ini adalah muqtasid, orang Islam yang amalannya di pertengahan gitu. Dia cukup dengan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, selesai. Dia tidak tambah lagi dengan perbuatan-perbuatan sunat. Kan kita mampu lebih daripada itu berjamaah. Makanya kita i'tikaf, kan iya. Orang yang i'tikaf kemungkinan mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih besar. Kenapa? Dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau benar dia melakukan i'tikaf secara syar'i berjamaah. Dia sibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya berjamaah ditambah dengan tarawih panjang lagi, ta'lim lagi, kemudian nanti berzikir lagi, tidur sebentar istirahat, kemudian bangun lagi untuk qiyamul lail. Itu amalan sunat yang luar biasa berjamaah. Tidak pun kita menghiasi amalan wajib dengan amalan sunat, itu sudah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini golongan yang pertama para jemaah. Orang-orang seperti ini tidak akan singgah di neraka, dia langsung ke surga. Bahkan
langsung masuk ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena dia mendapatkan kartu VVIP tadi para jemaah. Ya. Tapi bedanya situ. Jelas golongan sabiqum bil khairat itu lebih. Kenapa? Dia menghiasi amalan wajib dengan amalan sunat. Kita sangat mampu melakukannya para jemaah. Ya. Baik, kemudian wal qismu tsani, bagian yang kedua, fi qauli faminhum zalimun li nafsihi. Ini golongan yang kedua. Wa haula annajuna minal khulud finnar. Mereka adalah orang-orang yang selamat daripada kekal di dalam neraka. Indakhaluha, kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, bisa babi dzunubin, karena dosa-dosa mereka. Jadi dosa-dosa mereka itu dicuci di neraka, setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Dengan syarat apa? Tidak pernah berbuat syirik besar. Kalaupun pernah berbuat syirik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang dikatakan menzalimi dirinya ketika melakukan dosa? Benar, karena diri kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan kita kalau melakukan syirik para jemaah, kita kan berbuat zalim kepada Allah. Bahkan Luqman mengatakan kepada anaknya, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar. Di sini beliau mengatakan, "Fadh-dhalimu li nafsihi huwa alladhi zalamaha bil ma'asi wadh-dhunub allati dunal kufur." Perbuatan-perbuatan dosa, maksiat yang bukan kekufuran. Nah, makanya dalam akidah Sunnah wal Jamaah berjamaah, seseorang muslim melakukan dosa-dosa besar, mencuri, berzina, membunuh, itu tidak akan keluar daripada Islam. Dia aman, dia tetap muslim. Tapi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menjurus kepada kekufuran seperti syirik, itu mengeluarkan dia daripada Islam. Itu disebut pembahasan oleh para ulama tentang masalah nawaqidul Islam, pembatal Islam. Fahada mu'arradun lil uqubah wa dukhulin nar. Orang seperti ini dia muslim tapi terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, itu sangat mungkin untuk mendapatkan azab dan masuk ke dalam neraka. Illa annahu in dakhalaha, kalaupun dia masuk, la yukhalad fiha, tidak akan kekal di dalamnya. Bal yanju bima manallahu alaihi minat tauhid, tapi dia akan selamat dengan apa-apa yang Allah anugerahkan daripada dia ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama ini. Wa amal qismu tsalis, ini yang paling bahaya berarti. Fa fi qoulihi ta'ala walladzina kafaru, ini orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan kesyirikannya. Maka Allah katakan lahum naru jahannam. Di sini beliau mengatakan fa haula la matma'a lahum fin najah yaumal qiyamah. Tidak ada kemungkinan selamat untuk mereka. Mereka akan diazab pasti. Mereka akan kekal juga pasti. Tidak ada cerita akan keluar daripadanya. Li'annahum, kenapa demikian? Karena mereka lam yuwahhidullah, karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bal ja'u, bahkan mereka datang bima yanquduhum minasyirki wal kufur. Bahkan mereka datang dengan sesuatu yang membatalkan keislaman mereka. Nah, ini kalau kita punya waktu panjang, umur panjang, kesehatan banyak, kita akan bahas kitab Nawaqidul Islam. Ternyata selama ini banyak hal-hal yang kita lakukan itu justru membatalkan keislaman kita berjamaah, tanpa kita sadari. Termasuk diantaranya adalah kesyirikan tadi. Nah, ya. Ini 3 golongan berjamaah. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi muqtasid dengan sabiqum bil khairat. Mereka tidak singgah ke neraka, langsung ke surga. Yang kedua, zalimul li nafsi, dia akan singgah di neraka, diazab, tapi tidak kekal. Kenapa? Ada tauhid di hatinya. Para jamaah mungkin pernah dengar hadis bitokoh ya. Bitokoh itu hadis kayak kartu ATM kita tuh bitokoh namanya. Kita kalau sekolah di Saudi ada diberi bitokoh, kartu mahasiswa, bitokoh talib namanya. Itu bitokoh itu berarti disebutkan dalam hadis. Nanti ada seseorang di umat Nabi Muhammad SAW akan diperlihatkan dosa-dosanya. Dosa-dosa itu dalam sijil-sijil, kertas-kertas. Satu kertas luasnya sepanjang luasnya bumi, sepanjang mata memandang. Isinya apa? Dosa-dosa orang tadi. Bukan satu kertas sebenarnya, bukan satu lembar. Itu ada 99 lembar. Semuanya dosa. Satu kertas seluas mata memandang. Ya, karena kan dosa-dosa kita kan dicatat oleh malaikat, direkodkan kalau bahasa kitanya. Tidak akan hilang warnanya, ada semuanya. Cuman kita berusaha untuk menghilangkan itu dengan taubat tadi. Nah,
Laki-laki ini disebutkan dia sudah putus asa, dia tahu dosanya banyak. Saking banyaknya, ada 99 lembar, semuanya dosa. Satu lembar itu seluas mata memandang, saking banyaknya. Kemudian Allah mengatakan kepada laki-laki tadi, pernahkah engkau melakukan, Allah katakan dalam hadis itu, apakah aku telah melakukan kezaliman kepadamu? Dia katakan enggak, dia mengakui dosa-dosanya. Kemudian Allah katakan, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Enggak, katanya. Allah katakan, ada, engkau pernah melakukan kebaikan, engkau pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu sekarang ada dalam bitokoh itu. Ditimbang berjemaah, sijil 99 tadi, yang seluas mata memandang tadi, dengan bitokoh kecil tadi berjemaah. Ternyata lebih berat kepada bitokoh tadi. Karena tauhid tadi berjemaah. Sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha sekali saja. Tapi dia meyakini dengan hatinya. Dosa-dosa tadi berjemaah, walaupun banyak, tidak ada bersentuhan dengan kesyirikan. Dosa-dosa besar saja semuanya. Tapi karena dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita jangan pernah, kita sering mengucapkannya berjemaah. Lihat betapa besarnya, betapa berkualitasnya tauhid ini berjemaah. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini terakhir ya, karena sudah jam 11.35, saya tahu para jemaah akan istirahat, kemudian nanti bangun lagi. Ketika turun ayat dalam surah Al-An'am ayat 81 berjemaah, beliau mengatakan, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, ayatnya adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, ketika turun ayat ini, Ibnu Mas'ud mengatakan syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memberatkan kepada sahabat Nabi. Wa qalu, mereka mengatakan ayyuna la yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya, melakukan perbuatan dosa? Ini sahabat berjemaah. Mengatakan itu kepada teman-temannya ketika turun ayat ini. Oh, ini bahaya nih. Ayat mengatakan apa? Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka sambungan ayatlah faulaika humul muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan keamanan. Mereka yang mendapatkan keamanan dan petunjuk daripada Allah. Sehingga ketika turun ayat ini mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Nah, ini sahabat berjemaah. Maksudnya adalah kalau kita tentu lebih lagi gitu. Ya. Sangat berat bagi mereka. Maka mereka datang kepada Nabi menyebutkan tentang apa maksud ayat ini. Maka Nabi mengatakan laisa huwa kama tadunnun, bukanlah seperti yang kalian maksudkan ayat itu. Innama huwa, tetapi maksudnya adalah seperti kama qala Luqman libni, seperti dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi maksud daripada alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, itulah yang mendapatkan keamanan nanti pada hari kiamat. Dia akan selamat. Zulmun maksudnya adalah bukan perbuatan dosa. Karena kalau dosa, semua kita melakukannya. Sampai sahabat pun melakukannya. Karena yang maksum itu hanya Nabi SAW saja berjemaah. Itu yang mereka khawatirkan. Tapi Nabi menjelaskan, maksud zulm itu bukan perbuatan dosa, tapi adalah perbuatan syirik. Seseorang yang meninggal tidak pernah berbuat syirik, sekalipun pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat. Kalaupun dia tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampunkannya, kalau tidak Allah akan azab di dalam neraka. Setelah selesai dosanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu golongan yang kedua tadi berjemaah. Dia tidak kekal selama-lamanya. Jadi sebenarnya jika seorang muslim dan muslimah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuk Allah, maka dia sudah pegang kartu masuk surga berjemaah. Kita sudah pegang tiketnya. Tinggal bagaimana kita mengupgrade-nya, meningkatkan kualitasnya. Apakah kita di muktasib ataupun kita di saqiq bil khairat. Itulah gunanya kita melakukan semangat ya, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini Ramadan ini kan gelanggang, midmar dalam bahasa para ulamanya berjemaah. Midmar itu gelanggang. Kita sekarang berkompetisi bersama teman-teman kita. Kita lihat ini, oh sudah 2 kali khatam Quran nih, sudah malam ke 23. Saya belum lagi. Baru juz belasan baru. Dipacu.
Nah itu. Sabiqum bil khairat. Tidak mencukupkan dengan amalan-amalan wajib saja. Itu gunanya para jemaah. Kita berlomba-lomba bukan untuk dunia. Siapa yang paling kaya, siapa yang penting jabatannya, tidak ada gunanya. Itu orang kafir, itu gelanggang mereka, iya. Makanya kan mereka melakukan flexing di dunia maya. Oh, mobilnya segini. Oh, garasinya isinya segini. Oh, kayanya seperti ini. Itu orang kafir para jemaah. Orang Islam tidak perlu seperti itu. Orang Islam mukmin sejati, mereka berlomba-lomba untuk kebaikan. Bagaimana supaya masuk surga, itu dia. Nah, ya. Baik, mungkin ini para jemaah yang dapat saya sampaikan. Dulu masih ada beberapa yang perlu kita sampaikan, tapi ini cukup di poin yang pertama ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita para jemaah agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan lisan saja, tapi kita berusaha untuk mengilmuinya. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada tuntutan-tuntutannya harus kita pelajari agar benar-benar kalimat itu berkualitas para jemaah. Agar benar-benar ketika kita naza sakaratul maut, kemudian kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir daripada kalimatnya sebelum dia meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan kita berharap para jemaah yang menalkinkan itu adalah anak-anak kita. Itu naza bukan hal yang mudah para jemaah. Ya, itu momen yang sangat luar biasa, menakutkan. Ya, maka akan keluar asli orang ketika dia dalam keadaan itu. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan itu. Ya, baik, mungkin demikian. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu tasmaun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di pertemuan yang berikutnya besok insyaallah di poin yang kedua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitukan kepada Bapak dan Ibu-ibu peserta itikaf. Alhamdulillah, seperti malam-malam biasanya kita menyediakan snack malam di ruang pantry. Silakan menuju ruang pantry dengan masuk dari